Di era globalisasi, kesetaraan gender saat ini dianggap sudah memenuhi amanat. Tetapi, pada kenyataan keterwakilan perempuan masih belum sesuai dengan harapan. Karena kebanyakan orang memandang kaum perempuan sebelah mata dan lemah. Cukup mengurus rumah tangga saja, selain itu juga dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik atau setara dengan kaum laki-laki. Kepercayaan terhadap perempuan dalam memimpin sebuah organisasi, baik sosial maupun politik masih jarang. Apalagi dalam memimpin sebuah perusahaan dan juga dalam pemerintahan, perempuan selalu dinomorduakan. Padahal kekuatan perempuan tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan pada kenyataannya lebih telaten dan cukup cekatan. Sayangnya sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, dan mengurus keluarga serta anak. Sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Sosok perempuan berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu dibenahi yaitu pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Pernikahan dini juga dianggap suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15 sampai 19 tahun. Dalam hukum Islam, laki-laki diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai negeri sipil atau PNS Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan. Kesenjangan gender di pasar kerja, adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender, membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian. Pada umumnya pada pekerjaan-pekerjaan yang berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan. Keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Kekerasan fisik di Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survei demografi dan kesehatan 2009, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya karena salah satu alasan yaitu istri berbeda pendapat, pergi tanpa memberitahu, mengabaikan anak, menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2010 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Tapi sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan. Kalau saya sih hanya dua kata aja, cerdas dan bijak. Jadilah perempuan yang cerdas dan bijak ya. Cerdas bukan berarti saya harus S2, S3, tidak. Tapi perempuan yang cerdas itu perempuan yang bisa melakukan
berpikir ya, analisis gitu ya. Misalnya begini, saya perhatian sekali banyak mahasiswa kadang-kadang yang mendapat kekerasan dari pasangannya sendiri. Nah kalau sudah jelas misalnya pacar ya partner kita ya, ternyata ketika pacaran aja mau melakukan kekerasan, terus kenapa harus diteruskan? Kekerasan itu bukan aib ya, itu bukan sesuatu yang wajar, itu adalah kekerasan, itu adalah kejahatan, itu adalah kriminal. Nah seharusnya kan dicegah. Jadi jadilah, menurut saya, jadilah perempuan Indonesia yang cerdas dan bijak. Perempuan tidak beri akses untuk peluang dalam berbagai hal, dan jika perempuan muncul dianggap ambisius, konstruksi itulah yang harus dirubah. Sudah saatnya perempuan diberi akses yang sama sehingga mitra kerja antara perempuan dan laki-laki berjalan dengan baik. Mengingat di negara maju perempuan cukup diperhitungkan kemampuannya dalam berbagai bidang, diantaranya politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kemajuan negara. Gender merupakan hubungan relasi kuasa yang seimbang atau konstruksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga mendapatkan akses manfaat partisipasi dan kontrol yang sama antara laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kesetaraan menciptakan keadilan bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu dilihat dari kebutuhannya bisa terpenuhi secara adil. Jakarta sudah fotonya pengen saya model iya 3 tahun. Ada kendala apa sih semua yang dihadapin dalam kerjaan baik? Ya, kendalanya paling apa ya, kendala di jalan gitu kan. Terus cuma itu aja sih, mungkin bagian-bagian apa sih senggolan harta misalkan gitu aja. Terus dari kenapa sih Mbak milih pekerjaan ini sebagai profesi gitu? Ini kan kebanyakan yang melakukan pekerjaan ini kan laki-laki. Awalnya sih ngeliat nih, kan aku udah ada yang udah duluan kan. Jadi ngeliat kok ada yang lanjutan, jadi tertarik lah. Jadi ada yang rekomen Bang untuk jadi sini? Kalau nggak rekomen itu ada. Jadi kayak kita sendiri. Ada sendiri. Terus ada cibiran atau PCN yang pernah berdatang biasanya selama Mbak bekerja jadi mungkin kayak kalau PCN enggak, cuma suka ada omongan-omongan yang oh supirnya perempuannya gitu kan, kok bisa emang mau mobil gede gitu, bisa memang mau bis, paling seperti itu. Tanggapan Mbak sendiri kan? Ya tanggapan aku cuma sekedar senyum kali ya, terus ya kenyataannya kan memang bisa dan ada gitu kan. Perlu dukungan yang lebih sistematis bagi perempuan dalam mengejar suatu karir untuk mencapai keinginannya serta dengan pria. Karena bisa saja perempuan duduk di kursi pemerintahan, berperan mengurusi masalah berpolitika negara. Untuk mencapai semua itu diperlukan perbaikan dan kemajuan yang berarti dalam bidang pendidikan dan keluarga. Untuk suatu pekerjaan yang layak, demi mendapatkan penghasilan yang layak pula agar mencukupi kebutuhannya, perlu dukungan yang lebih sistematis bagi perempuan dalam mengejar suatu karir dalam mencapai keinginan yang setara dengan pria. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuannya pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Bahkan menjadi juru parkir. Apa sih pendapat Mbak tuh tentang juru parkir? Terutama buat perempuan kan biasanya kan laki-laki gitu. Pendapat Mbak seperti apa? Tapi ya selama masih halal ya kenapa enggak? Kenapa halal kenapa enggak? Terus apa lagi? Ya apa ya, ini kita masih diredoin sama alam ya kalau nyari itu rezeki kan dengan cara hukum. Oh, kita berbicara hukum. Emang selama ini pengalaman Mbak tuh gini? Ya kita sering apa ya, berantem juga sih sama parkir lain, sama polisi.
Oh, tim bantu polisi. Oh, gitu. Tadi di barat itu kira-kira kita jaga dari sini dari pagi sampai sore sampai terima kasihnya. Kalau kita dituju baratin mobil operasi. Kasih Mbak ya. Di negara Eropa, peran pemerintah sangat diperlukan dan sudah optimal dilakukan hingga menyentuh seluruh masyarakat. Memang negara Eropa dan Indonesia tidak sama. Indonesia yang negaranya berbentuk kepulauan menjadi nilai lebih dalam segi keunikan. Tetapi dengan banyaknya pulau serta bahasa menjadi kendala sendiri karena upaya pemerintah khususnya tentang proses sosialisasi menjadi sedikit terhambat. Salah satunya, akses sosialisasi menembus ke daerah terpencil karena masyarakatnya juga belum handal dalam segi pemakaian teknologi. Mungkin pendidikan hanyalah sebagian dari solusi yang dikedepankan, jalan alternatif yang bisa mempercepat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinannya. Tetapi yang diperlukan di sini adalah waktu untuk mengubah norma-norma sosial yang sudah ada dari dulu dan undang-undang mengenai perempuan ataupun tentang kesetaraan gendernya sendiri. Seiring berjalannya waktu, maka masyarakat menjadi sudah terbiasa akan pemimpin perempuan pada tingkat lokal untuk mengurangi penilaian yang negatif dari masyarakat terhadap perempuan, sehingga perempuan bisa meningkatkan aspirasi serta mencapai perempuan-perempuan muda lainnya di bidang pendidikan seperti yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Bisa dilihat dari kata kesetaraan dan gender. Nah, itu kita harus tahu dulu gender gitu, sebelum kita bicara kesetaraan. Nah, gender adalah hubungan relasi atau konstruksi berpikir kita tentang hubungan antara laki dan perempuan, bukan masalah kelamin ini bicaranya, tapi bicara masalah hubungan relasi ya, relasi kuasa yang seimbang, sehingga di sana kita mendapatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol yang sama antara laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Nah, kalau kesetaraan itu adalah outputnya, tujuannya gitu, menciptakan keadilan gitu, bagaimana antara laki dan perempuan itu kebutuhannya bisa terpenuhi secara adil. Misalnya saya kasih contoh begini, sebenarnya gampang-gampang aja sih kalau dilihat contoh sehari-hari ya. Ketika kita melihat di suatu rumah makan atau di terminal ada kamar kecil. Kamar kecil laki dan perempuan itu dibikin sama, tapi di dalam keseharian kita melihat kalau laki-laki ke kamar kecil lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Kalau begitu harusnya jumlah kamar kecil yang dibuat di stasiun atau di mall itu tidak sama dengan jumlahnya antara toilet laki dengan toilet perempuan, harusnya dibedakan karena perempuan lebih lama dia ke toiletnya, sehingga jumlahnya harusnya lebih banyak untuk perempuan, ya kan? Tapi bicara gender tidak hanya bicara laki dan perempuan, tapi bicara mengenai kelompok lansia, kelompok penyandang cacat, orang-orang yang minoritas gitu. Jadi intinya seperti itu. Jika dilihat dari norma-norma sosial dan budaya masih dibilang merupakan rintangan yang paling sulit disingkirkan. Seiring naiknya kepemimpinan kaum perempuan di negara berkembang, justru diperlukannya suatu gerakan yang lebih meluas lagi untuk mendidik suatu masyarakat agar mengubah penilaian dan persepsi mereka mengenai perempuan. Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk bersuara yang lebih menonjolkan sifat kepemimpinan, maupun di dalam lingkungan rumah ataupun di depan umum yang tujuannya untuk bisa memperlancar transisi menuju peran kepemimpinan tersebut. Jika dilihat seperti itu, maka derajat perempuan memang naik dan harga diri perempuan menjadi sangat diperhitungkan.